Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian kelima. Janji palsu sang suami. Esoknya, tidak lengkap rasanya berlibur di puncak bila hanya diam saja di villa. Edwin, Elsa, Kia, dan Ida pergi ke salah satu tempat wisata di puncak yang ada area berkudanya. Sesampainya di tempat wisata itu, Edwin membeli 4 tiket masuk. Terdapat voucher minuman di tiket yang bisa ditukar dengan segelas susu. Kia mau yang rasa stroberi, Pak, pinta Kia saat Edwin mau menukarkan voucher minuman dengan susu. Oke. Edwin melihat Elsa dan Ida. Kalau kamu dan Bei Ida mau rasa apa? Aku susu murni saja, Mas. Edwin mengangguk. Lalu melihat Ida yang berdiri di belakang Kia. Bei Ida? Rasa coklat saja, Pak Edwin, jawab Ida disertai senyuman. Edwin menukarkan 4 tiket itu menjadi 2 susu coklat, 1 susu stroberi, dan 1 susu murni. Setelah itu, mereka berjalan menuju area berkuda. Pengunjung di sana sangat ramai. Ya, tempat wisata biasanya ramai saat musim liburan. Di area berkuda, bukan hanya anak kecil saja yang boleh menunggang kuda, tapi orang dewasa pun bisa. Hanya saja, ada kuda khusus anak-anak dan kuda yang bisa ditunggangi anak-anak dan orang dewasa. Papa, Mama. Kia pingin naik kuda yang itu. Kia menunjuk seekor kuda poni berwarna coklat muda. Edwin dan Elsa melihat kuda poni yang Kia tunjuk. Edwin melihat putrinya yang terus melihat kuda poni yang ingin ditunggangi. Kalau naik kuda itu Kia harus sendiri. Kia melihat Edwin heran. Emangnya kenapa, Pak? Kuda poni khusus anak-anak. Jadi, Papa tidak bisa ikut naik. Gitu, iya, Pak. Kia mengerucutkan bibir. Dipikirnya, menunggang kuda poni bisa bersama sang ayah. Nanti Papa ikut pakai kuda yang lain. Mengikuti kuda yang dinaiki Kia. Bagaimana? Tanya Edwin. Kia perlahan mengangguk. Oke. Ayo, Mama. Kita naik kuda. Kia mengajak Elsa penuh semangat. Ayo, sayang. Apa kamu takut? Edwin sedikit mengukir senyum. Elsa menyelipkan rambut ke telinga kanannya. Siapa takut? Ayo. Elsa berdiri. Lalu diikuti oleh Edwin. Hore! Kia berjingkrak seraya tersenyum senang. Edwin membeli 2 tiket untuk menunggang kuda biasa dan 1 tiket untuk menunggang kuda poni. Namun, sayangnya kuda poni yang ingin ditunggangi Kia, sudah terlebih dulu ditunggangi oleh anak lain. Kia pun merasa sedih. Edwin membelai kepala gadis kecil berambut panjang lurus itu. Kita harus budayakan mengantri. Oke. Kia mengangguk pelan. Oke. Anak pintar. Edwin mendaratkan kecupan di pipi kanan Kia. Elsa merasa lega karena Kia mau menurut. Elsa pun bersyukur memiliki suami yang bisa mengajarkan hal baik kepada Kia. Untuk mengisi waktu menunggu, mereka memilih saling berfoto. Berbagai pose mereka lakukan. Senyum bahagia begitu terlihat di foto itu. Hingga kuda poni yang ingin Kia tunggangi pun datang. Kia sangat antusias. Sebelum menunggangi kuda, mereka menggunakan kostum koboi terlebih dulu. Kia menunggangi kuda poni yang diinginkannya. Sedangkan Edwin menunggangi kuda hitam dan Elsa menunggangi kuda putih yang besar, sama seperti yang ditunggangi sang suami. Bukan hanya senang karena menunggangi kuda, tapi pemandangan di area wisata sungguh indah dipandang mata. Malamnya, mereka berkumpul di taman kering yang bisa digunakan untuk barbeque. Ida sibuk mengoleskan bumbu ke ayam dan sosis. Lalu, ayam dan sosis itu akan dibakar oleh Edwin. Sedangkan Elsa sibuk menata peralatan makan dan berbagai makanan di tikar. Rencananya, mereka akan makan secara lesehan di taman itu. Kia mendekati Elsa yang sedang mengelap piring. Mama, Kia pingin ngolesin sosis juga kayak Bei Ida. Elsa melihat Kia. Lalu tersenyum. Boleh, sayang. Kia pun mendekati Ida. Mengambil sebuah kuas, lalu dimasukkan ke bumbu. Setelah itu, mengoleskannya ke sosis.
Kia mengangkat tangan kanannya yang memegang sebuah sosis. Papa, ini sosis punya Kia. Nanti dibakar ya. Edwin membalikkan 3 potong ayam yang sedang dibakar. Lalu, melihat Kia. Kirain buat papa. Papa mau? Mau banget. Tapi, dibuatkan sama putri papa yang cantik ya. Oke. 10 potong ayam dan 10 buah sosis selesai dibakar. Mereka pun makan malam bersama. Meskipun cuacanya dingin, kehangatan begitu terasa bagi mereka. Sesekali, Edwin dan Elsa menyuapi Kia. Lalu, Kia pun menyuapi kedua orang tuanya. Edwin mendekatkan sebuah sosis ke mulut Elsa. Ah! Elsa pun membuka mulut dan memakannya. Senyuman terukir di bibir Elsa. Senyum bahagia karena disuapi oleh Edwin. Melihat Edwin menyuapi sosis, Elsa teringat kejadian malam saat berpetualang bersama suaminya ke surga dunia yang penuh kenikmatan. Makanya kenapa belepotan, sih, sayang? Edwin mengusapkan jempol tangan kanannya ke bibir bawah Elsa. Sikap manis Edwin mampu membuat jantung Elsa berdenyut lebih cepat dari sebelumnya. Mas, ada Kia dan Bi Ida, lirih Elsa yang merasa sedikit malu. Bu Elsa tidak usah malu. Saya malah senang lihatnya. Yang satu cantik dan satunya tampan. Sangat serasi. Ida tersenyum ramah. Ida pun begitu kagum melihat Elsa dan Edwin. Bibi bisa saja. Elsa melihat Ida, lalu menatap Edwin yang tersenyum kepadanya. Saya Emaha sangat senang melihat kebahagiaan keluarga Bu Elsa dan Pak Edwin. Apalagi ada seorang putri cantik yang baik dan pintar seperti Neng Kia. Ida melihat Elsa dan Edwin secara bergantian. Semoga keluarga ibu dan bapak selalu bahagia dan baik-baik saja ya. Amin. Terima kasih ya Bi, atas pujian dan doanya. Senyum bahagia terukir di bibir Elsa. Aku juga berharap semoga keluarga kecilku ini selalu bahagia dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Elsa melihat suaminya yang sedang menuangkan air ke gelas. Mas berharap seperti itu juga bukan? Edwin melihat Elsa seraya tersenyum. Iya. Ida tersenyum kagum melihat sepasang suami istri itu. Ida berpikir, mereka tidak hanya serasi, tapi juga sehati. Semoga pernikahan Bu Elsa dan Pak Edwin tetap langgeng, ya. Jangan seperti pernikahan saya yang harus kandas di tengah jalan, ucap Ida dengan suara pelan. Ida juga mencoba menahan air mata yang bisa saja mengalir tanpa permisi. Edwin dan Elsa menatap wanita yang sudah 1,5 tahun bekerja di rumah mereka itu. Maaf Bi, kalau boleh tahu, kenapa pernikahan Bibi kandas di tengah jalan? Elsa bertanya penuh kehati-hatian. Elsa khawatir kalau Ida nanti merasa tidak enak karena ditanya masalah pribadi. Kia menepuk pelan bahu Elsa. Mama, Kia mau main di ayunan, ya? Iya sayang. Jaketnya tetap dipakai ya? Iya Mam. Kia berjalan menuju ayunan yang letaknya sekitar 7 meter dari tempat mereka makan. Mantan suami saya selingkuh dengan wanita yang lebih muda dari saya, Bu. Edwin yang sedang minum, langsung tersedak. Elsa langsung melihat Edwin. Mas, tidak apa-apa? Edwin menggeleng. Tidak sayang. Elsa kembali melihat Ida. Elsa masih penasaran tentang masalah rumah tangga Ida. Lalu bagaimana lagi Bi? Berawal dari sikapnya yang berubah. Selalu membentak saya, hingga berani memukul saya. Bahkan, dia pun tidak memberi nafkah lagi. Ida mengusap air mata yang telah mengalir membasahi pipinya. Saat itu saya dari puskesmas, karena Dani sedang sakit. Pas di jalan, saya melihat Kang Didin bersama wanita lain di sebuah warung kopi. Mereka terlihat sangat mesra. Ida mencoba menghela napas dalam. Wanita itu lebih muda dan cantik. Pantas saja Kang Didin lebih memilih wanita itu daripada saya. Elsa mendekati Ida, lalu mengusap punggung Ida. Sudah Bi. Lelaki seperti dia tidak perlu ditangisi. Bibi berhak bahagia. Pikiran Edwin menuju Belina. Wanita yang lebih muda dan cantik dari Elsa. Di mana dia suka menghabiskan waktu bersama di sebuah apartemen. Saling bermesraan dan menikmati indahnya surga dunia tanpa diketahui orang lain.
Jangan sampai Elsa tahu tentang hubunganku dengan Belina. Entah bagaimana jadinya bila hubungan terlarangku sampai diketahui oleh Elsa, tanya Edwin dalam hati. Elsa, kenapa kamu bertanya masalah pribadi kepada Bi Ida? Bi Ida menjadi kepikiran dan sedih. Seharusnya, tidak apa-apa, Pak Edwin. Bu Elsa tidak bersalah, potong Ida. Lalu mengusap air matanya. Ya, Mas Edwin benar. Seharusnya aku tidak bertanya masalah pribadi kepada Bi Ida. Maaf ya, Bi. Luka yang seharusnya sudah kering, harus mengeluarkan darah kembali. Elsa tertunduk. Elsa merasa menyesal kepada Ida. Ida mencoba tersenyum. Lalu, melihat Elsa dan Edwin. Saya sudah mengikhlaskan semuanya. Saya harap hidup saya dan anak-anak bisa lebih baik. Meskipun, tanpa Kang Didin. Amin, ucap Edwin dan Elsa bersamaan. Setelah sama-sama berbaring di ranjang, Elsa langsung mendekap Edwin. Pikiran Elsa masih tertuju pada masalah rumah tangga Ida. Mas. Ya. Semoga rumah tangga kita selalu baik-baik saja, ya. Aku takut kalau nanti apa yang terjadi pada Bi Ida juga terjadi pada, Edwin memotong perkataan Elsa. Jangan memikirkan hal buruk seperti itu. Aku takut kehilangan Mas. Aku tidak tahu bagaimana jadinya bila ada wanita lain dalam rumah tangga kita. Elsa semakin mengeratkan dekapannya kepada Edwin. Edwin kembali teringat Belina. Wanita simpanan yang bisa dikatakan orang ketiga dalam rumah tangganya. Mas. Iya sayang. Mas tidak akan berpaling, bukan? Edwin merasa bingung harus menjawab apa. Bagaimana bisa dia tidak berpaling, kalau selama beberapa bulan ini sudah menjalin hubungan dengan Belina? Berjanjilah, Mas. Elsa menatap lekat lelaki yang tidak juga menjawab pertanyaannya. Edwin menatap Elsa. Senyuman terukir di bibir lelaki yang telah berpaling itu. Ya, aku janji. Janji apa? Janji tidak akan berpaling darimu. Bersambung.